Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Aulida Fitri Zulfana dari kelas 10 MIPA 5, presensi 30. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat tinggi Gymnospermae dan Angiospermae. Tujuan atau manfaat saya membuat video kali ini yaitu untuk mengetahui struktur ciri morfologi, klasifikasi dari tumbuhan tingkat tinggi Gymnospermae dan Angiospermae, dan juga manfaatnya. Yang pertama yaitu Gymnospermae. Tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak terlindungi oleh dalam bakal buah. Ciri-ciri dari Gymnospermae yaitu: 1. Bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah. 2. Batang tegak lurus, berkambium, dan selalu mengadakan pertumbuhan sekunder. 3. Berkas mengangkutnya tersusun dari kolateral terbuka. 4. Berakar tunggang. 5. Daunnya berbentuk seperti jarum. 6. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus. Strobilus mengandung 2 daun buah atau tempat menempelnya bakal biji, yaitu makrosporangium dan mikrosporangium, yang terpisah satu sama lain. Klasifikasi Gymnospermae. Gymnospermae dibedakan menjadi 4 divisi, yaitu Cycadophyta, tumbuhan primitif biasanya hidup di daerah tropis dan subtropis. 2. Ginkgophyta, salah satunya adalah spesies Ginkgo biloba, memiliki batang tinggi, daun berbentuk kipas, dan tangkai daunnya panjang. 3. Coniferophyta, biji konifernya berkembang dalam ranjung. 4. Genetophyta, batang berkayu dan bunga berkelamin tunggal. Selanjutnya, tumbuhan Gymnospermae yang saya pilih yaitu cemara Norfolk, atau dalam bahasa Latin disebut dengan Araucaria heterophylla. Klasifikasinya yaitu Kingdom Lantae, divisi Coniferophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Araucariaceae, genus Araucaria, spesies Araucaria heterophylla. Cara perkembangbiakannya: 1. Cangkok batang dan melalui biji cemara. 2. Setek batang melalui pucuk batangnya. 3. Melalui metode dari tanam biji. Habitat dari cemara Norfolk dapat hidup dengan baik di tempat-tempat terbuka dan kena sinar matahari secara langsung, terutama di daerah-daerah dataran rendah. Perawatan tanaman juga tidak terlalu sulit. Untuk mendapatkan tanaman yang tumbuh baik dan sehat, media tanaman atau lahan yang akan ditanami harus subur, gembur, dan drainasenya diatur dengan baik. Pada permulaan tumbuhan, penyiraman dan pemupukan perlu dilakukan secara teratur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari tanaman tersebut. Manfaat dari tanaman cemara Norfolk: 1. Menghasilkan resin yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan utama dalam pembuatan berbagai produk kecantikan yang alami dan aman digunakan. 2. Mengatasi rematik. 3. Mengatasi batuk. 4. Membantu proses penyuburan tanah. 5. Mencegah abrasi di pantai. 6. Melindungi tanaman lain dari terpaan angin. 7. Menghilangkan perasaan stres. Yang kedua yaitu Angiospermae, merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta pembuahannya ganda. Ciri-ciri Angiospermae antara lain yaitu: 1. Bakal bijinya terlindungi oleh daun. 2. Pada umumnya berupa pohon, perdu, liana, atau herba. 3. Alat perkembangbiakannya berupa bunga. 4. Mengalami pembuahan ganda. 5. Reproduksi secara vegetatif dan generatif anggota Angiospermae dibedakan berdasarkan jumlah daun lembaganya, yaitu menjadi 2 kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Yang pertama yaitu monokotil. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil yaitu berkeping 1, akar serabut, batangnya umumnya tidak berkambium, tulang daun sejajar atau melengkung, dan bagian bunganya jumlahnya 3 atau kelipatannya. Contoh familia tumbuhan monokotil sebagai berikut:
1. Liliaceae. Contoh Lilium longiflorum atau lili gereja. 2. Muscaceae. Contoh Musa paradisiaca atau pisang. 3. Palmae. Contoh Cocos nucifera atau kelapa. 4. Poaceae atau Graminae. Contoh Oryza sativa atau padi. Dan Zea maïs atau jagung. 5. Orchidaceae. Contoh Phalaenopsis amblis atau anggrek bulan. 6. Zingiberaceae. Contoh Zingiber officinale atau jahe. Tumbuhan monokotil yang saya pilih yaitu tanaman padi, atau dengan bahasa Latin bisa disebut dengan nama Oryza sativa. Klasifikasinya yaitu Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledonae, Ordo Poales, famili Graminae, genus Oryzalin, spesies Oryza sativa. Cara perkembangbiakannya yaitu tanaman padi berkembang biak secara generatif atau kawin, yaitu melalui perkecambahan biji. Pertemuan antara kelamin jantan dan betina terjadi melalui penyerbukan angin. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin dengan spora, tunas, dan rizoma. Habitat padi yaitu padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Padi pada umumnya ditanam di sawah yang pada mulanya digenangi air. Tapi ada juga kelompok padi yang ditanam di lahan kering. Manfaat dari tanaman padi. 1. Sebagai makanan pokok karena mengandung karbohidrat. 2. Dapat diolah untuk dijadikan tepung dan diolah menjadi makanan lain. 3. Sebagai obat-obatan dan sebagai bahan kosmetik. 4. Dapat mendetoksifikasi tubuh karena banyak mengandung antioksidan. 5. Dapat mencegah diabetes dan penguatan tulang, seperti beras coklat. Yang kedua yaitu dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu berkeping dua, akar tunggang, akar dan batangnya berkambium, tulang daun menyirip dan menjadi, serta bagian bunga berjumlah 2, 4, 5, atau kelipatannya. Contoh familia tumbuhan dikotil sebagai berikut. 1. Euphorbiaceae. Contoh ubi kayu, karet, dan jarak. 2. Magnoliaceae. Contoh Magnolia grandiflora atau cempaka putih. 3. Scurvilleae. Contoh Barisia, Olecea, atau kubis. 4. Ompositae. Contoh Lactuca sativa atau selada. 5. Leguminosae. Contoh kembang merak. 6. Solanaceae atau contoh Solanum tuberosum atau kentang. 7. Rosaceae. Contoh Rosa hydra atau mawar. Tanaman dikotil yang saya pilih yaitu tumbuhan mangga atau pohon mangga. Memiliki nama lain yang biasa disebut dengan mangifera. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, kelas Mangoliopsida, Ordo Sapindales, famili Ancardiaceae, genus Mangifera, spesies Mangifera indicae. Selanjutnya perkembangbiakan pohon mangga secara generatif atau kawin dengan cara penyerbukan bunga, sedangkan secara vegetatif atau tak kawin dengan cara buatan atau penyangkokan. Pada dasarnya, pohon mangga berkembang biak secara generatif dengan biji sebagai perkembangbiakannya. Tanaman mangga dapat tumbuh dan bereproduksi di daerah tropis maupun subtropis. Di daerah tropis Indonesia, mangga tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Namun paling optimal pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut dan iklimnya kering. Manfaat dari tanaman mangga. 1. Pohon mangga menghasilkan buah yang rasanya enak dan mengandung vitamin A dan C.
2. Pohon mangga mempunyai daun yang rimbun sebagai peneduh membuat sejuk di sekitar rumah dan lingkungan menghasilkan oksigen untuk pernafasan manusia. 3. Kumpulan akar pohon mangga yang kuat menyerap tanah memberikan perlindungan terhadap tanah dari bahaya erosi dan tanah longsor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.